Adik Ciprit, mau diskusi Adik Ciprit? Siap, abangku siap. Oke. Tapi aku gini Bang Faruk, aku kan kemarin pernah bertanya sama Bang. Ingat masih ingat abang pertanyaan aku? Nanti aja kita masukkan ke dalam diskusi aja nanti itu, diulang lagi pertanyaannya. Oke. Gua sampaikan dulu kepadamu adik ya aturannya. Yang pertama, kalau kamu bertanya dan kita saling adu argumentasi, ya, adik boleh on cam. Ya harus on cam. Ini akunnya yang ini belum bisa on cam. Belum payah kali memang diatur penyebab manusia. Belum bisa on cam yang ini Bang Faruk. Makanya dengar dulu sampai selesai. Oke, Makanya kau tersesat. Lanjut, Kau lanjut, mendengar lanjut. separuh, membaca seperempat, tapi bicaramu banyak. Oke, lanjut. Ini mau aku sampaikan, kemana aku mau tuntas menyampaikan kau potong-potong. Makanya kalian tersesat. Ada tapinya. Tapi kalau kau belum mampu dan tak mau untuk on cam, ya kan? Kau punya dua pilihan adik Ciprit. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua kau bertanya, setelah itu turun adik. Kau pilih mana adik? Menurut Bang Faruk yang mana yang terbaik lah? Kau nggak punya pendirian, sama kau kayak si kawanku si Gondrong. Karena kan abang yang punya room loh, abang yang punya room loh. Nanti aku yang pilih kan seolah-olah Nggak aku yang bisa. punya room. Aku roomku ini demokrasi. Aku tidak Oh, begitu. tidak Oke. apa, tidak semena-mena. Kau pilih mana antara dua ini adik? Yang mana tadi pilihannya? Yang mana pilihannya? Kan nggak bisa on cam ini kan. Pilihan kedua, Iya, betul. dua pilihan berarti tema bertanya kau setelah itu turun karena kau tak mampu untuk on cam. Kejam kali. Ah, lebih kejam kau lah, bunuh Tuhan. Bro, bro. Lebih kejam kalian lagi. Mana kau pilih? Yang kedua tadi apa pilihannya? Apa pilihannya? Bertanya, nanti ku jawab, setelah itu turun. Kau simak Yang pertama? di bawah jawabanku. Yang pertama kita kaji tema. Ini pilihan kalau nggak on cam ya. Oh, kita kaji tema lah. Kita kaji tema biar agak lama dulu duduk di sini, ya kan? Oke, temaku hari ini ya. Siap. Cuman sama Yesus saja iblis itu berani. Karena apa? Aku tidak ada mendapatkan satu catatan pun di mana iblis mampu ya untuk menggoda para nabi, mengganggu para nabi, ya, menghasut para nabi. Tapi Yesus yang dalam imanku ini Tuhan, jangankan mengganggu, digiring Yesus Tuhanmu sampai ke atas bait Allah bisa. Dan kisah itu tertulis dalam Matius 4 nomor 5. Bagaimana bisa tuh? Bagaimana bisa? Tuhan diganggu oleh iblis tadi. Ya. Tuhan diganggu oleh setan. Nabi kami saja, setan laknatullah bahkan iblis gak berani mendekati dia, gak berani. Janganlah bawa ke Nabi. Bang Faruk jangan bawa ke Nabi lah, nanti abang kena sendiri. Dengar dulu, sampai Tuhanmu bisa dibawa jalan-jalan. Matius 4 nomor 5. Coba kau jawab dulu, kenapa Tuhanmu ini harga dirinya di bawah para nabi? Udah. Tuhanmu harga dirinya di bawah para nabi di hadapan iblis. Di mana ayatnya Bang Faruk biar kita baca pelan-pelan, boleh? Baca Matius 4 nomor 5 adik. Oke, siap. Pelan-pelan ya Bang Faruk ya, salah pelan-pelan ya. Duduk Saya di baca pinggir ya. bambu. Apa badan gatal bang duduk di pinggir bambu? Yang jatuh-jatuh ke badan itu kecil-kecil dia, gatal kan di badan dia. Oke, saya baca ya Bang Faruk, boleh ya? Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hadapan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepadanya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Wow, keren sekali Tuhan Yesus ya Bang ya. Iya, saya tanya, yang bawa Yesus ke atas bait Allah siapa? Iblis. Apa hubungannya Yesus sama iblis? Kok nyaman kali dibawa dia ke atas bait Allah? Iblis pada masa itu kan memikir Yesus itu hanya manusia, kan begitu. Enggak, saya tanya, sedekat apa sih hubungan Yesus sama iblis? Kok mau dia dibawa-bawa sampai ke atas bait Allah gitu loh?
Kalau dituliskan nggak ada di situ dituliskan hubungannya apa, kan nggak bisa saya jawab. Nah, maka muncul pemikiran adik. Tuhanmu saja bisa dibawa iblis. Lantas, apa dasarnya imanmu? Ya, dengan dasar keyakinan apa kau katakan imanmu bukan merupakan penggiringan dari iblis? Justru di sini Bang Faruk, Bisa jadi iman justru kau di sini digiring oleh meyakinkan iblis. saya. Karena Bentar. Tuhanmu saja bisa digiring sama iblis. Iya, saya tahu. Justru di ayat ini saya makin yakin bahwasanya Yesus itu berkuasa. Kenapa? Iblis takluk kepadanya, kan begitu. Di mana iblis takluk pada dia? Itu kan dikatakan di situ. Jangan engkau mencobai Tuhan Saya tanya, Allahmu. ketika iblis mampu membawa Yesus ke atas bait Allah, yang takluk siapa? Iblis atau Yesus? Di situ belum ada ketaklukan, Bang. Nah, ini analogi ya. Ketika kau mampu membawa aku di titik koordinat gini sekarang, pergi ke tempat yang kau mau. Siapa yang takluk? Aku yang takluk padamu atau kau yang takluk padaku? Belum bisa saya kategorikan takluk di Jujurlah situ. saja, Iya kan? aku tak mengapa, biar semua jujur kok bro. Seandainya Di situ pada belum saat bisa dikategorikan itu, takluk loh. Seandainya pada saat itu Yesus menolak ajakan iblis ketika dia diajak di atas bait Allah, mungkinkah percobaan itu terjadi? Bisakah percobaan itu terjadi? Justru untuk membuktikan siapa yang takluk itulah. Gitu loh Bang Faruk harusnya. Nggak usah dibuktikan, Jangan proses nggak usah membawa dibuktikan, itu. adik. Saya tanya, seandainya Yesus menolak ketika dibawa oleh iblis ke atas bait Allah. Yesus menolak ini ya. Yesus menolak ketika dibawa iblis ke atas bait Allah. Terjadikah pencobaan itu? Ya memang ini sudah dituliskan kan begitu Bang. Saya tanya, terjadi nggak pencobaan itu? Janganlah berandai-andai Bang Faruk. Nggak enak kita Saya berandai. tanya, terjadikah pencobaan itu? Tidak terjadi. Iya, tapi janganlah suka berandai-andai Bang bahwasanya Faruk. Yesus itu takluk sama iblis. Sama analoginya gini Dinda. Kau berniat jahat kepadaku di suatu tempat. Berniat jahat kau kepadaku di suatu tempat. Kau mau mengajak aku di tempat itu, kutolak. Hingga akhirnya kau memaksakan aku supaya aku sampai ke tempat itu. Duelnya kita. Terkapar kau di tempat ini. Siapa pemenangnya? Bang Faruk. Karena kau tidak bisa merealisasikan semua rencana-rencana burukmu di tempat yang kau inginkan. Karena apa? Aku nolak. Nah, tapi kalau aku tahu kau adalah musuhku, kau ajak aku ke suatu tempat, aku nurut, itu namanya aku longor. Kutanya Bang Aku Faruk, longor. Aku setidaknya ku pernah ganti longor. pertanyaan. Bentar. Ku ganti pertanyaannya gini Bang Faruk. Ketika Bang Faruk menolak, lalu tidak terjadi sesuatu kan begitu. Oke? Tapi begitu ku ajak Bang Faruk, lalu Bang Faruk ikut ingin kucelakakan, tapi dalam proses pencelakaan itu Bang Faruk menang, mana yang lebih keren? Nah, orang akan tanya, kok mau kok Faruk dibawa-bawa ke sana? Bukan, mana yang lebih keren? Lo gak ada yang keren. Orang akan tanya. Ini kan orang nggak lain jujur akan lagi bilang, dia kan? Nggak jujur lagi dia. Loh, logika enggak itu? Kok mau kok dibawa Gini pada loh, contoh Bang sama Faruk. ini? Gini, bentar, bentar, Bang Faruk. Analoginya gini. Analogi lebih keren tuh gini. Oke, siap. Ketika aku diajak seorang perempuan pezinoi, ya kan, ke suatu tempat, ya kan, aku mau. Sampai di tempat itu ternyata dia mau menjebak aku, gitu loh, di dalam kamarnya. Sudah di dalam kamar kosnya ini. Aku nggak mau berzina sama dia. Aku gedor pintu. Dor, tolong dibuka pintu. Kenapa? Mau diperkausnya aku bilang. Kalau dia perempuan, aku laki-laki. Orang-orang akan bertanya, kau tinggal kau di mana? Di Jakarta. Posisi kejadian ini di Kalimantan. Loh, kenapa kok bisa sampai sini? Diajaknya aku kemari. Kok mau kok diajaknya? Kok mau kok diajaknya? Oke, buat analogi simpel aja Bang. Contoh Bang Faruk, maaf ya. Gantian berbikin analogi kan begitu kan, oke? Ini nih ada perang lah ini, perang kan begitu. Perang kan begitu kan? Lalu Bang Faruk dengan kesatria nih diajak sama musuh perang abang. Bang Faruk, kalau kau kesatria datang kau ke tempatku. Lalu Bang Faruk menolak, Bang Faruk yang ini menolak kan begitu.
sehingga nggak terjadi sesuatu kan begitu. Lalu Bro, ada itu Bang Faruk, beda, bentar itu Bang Faruk, ajakan. belum selesai, Tunggu, bentar. enggak nyambung analogimu. Itu diajak kan, kalau ajakan. Ada satu yang Faruk, mau. kalau kau memang jantan, itu kan ajakan kan. Kalau kau memang jantan, datang kau kemari, itu ajakan gitu loh. Iya, Ini Tuhan kau ada satu yang diboyong mau langsung datang. gitu. Ada satu yang mau datang, Bang Faruk datang nih. Lalu Bang Faruk dijebak, tapi ternyata Bang Faruk menang. Mana lebih Enggak keren nyambung kira-kira? itu ajakan. Kan kau ajakan Faruk, kalau kau Iya. memang jantan, datang Ini kan kau kemari. ajakan ini kan? Iya, ajak. Yang Kau di itu Alkitab ini kan ajakan Bang Faruk. dibawa dia, Baba. Iya, membawa. Oke. Oh, baca Artinya Matius, membawa Yesus itu kan diajak dibawa dan dia oleh mau iblis kan begitu. ke atas bait Allah. Itu bukan ditantang. Kalau nantang begini, ya. Iblis ada di atas bait Allah, terus dia bersuara, "Yesus, kalau kau memang bisa kucobai, kuat ku atas cobaanku, datang kau ke atas gunung ini." Gitu loh. Itu namanya tantangan. Ini enggak. Matius 4 nomor 5 bunyinya itu, Yesus dibawa oleh iblis. Senyaman Oke apa lah. Yesus sampai mau dibawa Tapi sama iblis? menurut Bang Faruk mana lebih keren? Enggak, tapi tunggu dulu Lebih Bang Faruk. keren. Bang Ya, Faruk, Bang. itu iblis Bang iblis Andrew. itu tahu nggak itu Yesus Tuhan? Kalau di Yang- sini kan belum ada ayatnya, belum tahu berarti Bang. Oh, jadi iblis nggak tahu dong Jangan kalau Yesus. salah. Karena di sini Bang ayatnya mengatakan kan ayat Jika kau ketujuhnya. anak Allah, kan gitu kata dia. Jika kau anak Allah, jadi yang pertama kali mengatakan Yesus anak Allah itu adalah iblis. Itu kan Lalu orang pertanyaan ikut. Bang Faruk. Jika kamu, pertanyaan itu kan? Pertanyaan Ya, nggak memang itu? Iblis lah yang pertama membangun framing mengatakan Yesus itu anak Allah. Artinya Apakah kan di setelah situ Yesus pertanyaan, berkata, Bang benar Faruk. aku anak Allah, ada? Ada dia berkata, benar aku anak Allah, ada? Enggak, artinya pertanyaan iblisnya di situ kan? Iya, tapi perkataan anak Allah itu pertama kali muncul dalam Matius 4 dan Lukas 4. Setelah itu ada orang-orang yang longor mengikuti itu. Iya, saya nggak nolak. Artinya di situ kan iblis sedang bertanya itu kan? Nah, sampai detik ini pun kalian bertanya apa benar Yesus itu anak Allah? Aneh kau. Sampai sekarang pun kalian bertanya. Oke, Karena Bang Faruk. tidak ada validasi dari Yesus maupun dari Allah menyatakan Yesus itu adalah anaknya, nggak ada. Oke, saya oke lah, oke. Walaupun ada ayatnya, tapi oke saya ikuti Bang Faruk. Oke, saya ikuti Bang Faruk, saya ikuti. Oke, siap, nggak apa-apa. Tapi kami Kristen percaya Yesus Tuhan kan begitu. Bikinlah Jangan hanya bawa dari Kristen. bikinlah hanya dari pihak kami kan begitu, oke? Iya. Oke, saya ikuti Bang Faruk nih. Lalu timbul pertanyaan saya kan begitu. Kalau kami yang Bang Faruk bilang Yesus manusia ini, oke kami terima, kami percaya. Oke kami terima Bang Faruk berkata Yesus Tuhan manusia kan begitu. Oke. Iya. Lalu pertanyaan saya timbul, lalu Bang Faruk ini Tuhannya apa? Lo kok nanya Tuhanku kau belum ngasih penjelasan kayak mana Yesus bisa dibawa jalan-jalan sama iblis. Cenah. Tapi diskusi Belok katanya kanan, mana? belok kiri, ujung-ujungnya pertanyaanku juga. Oh saya hanya ditanya, berarti nggak diskusi Bang Faruk. Diskusi temaku ini gimana gitu loh. Kalau kau nggak sanggup lagi bilang, udah Faruk, aku tidak bisa. Kan sudah mengkaji." ku jawab abangku. Apa jawabanmu? Jawabanku tadi kan yang abang tanyakan bagaimana, ini kan abang tanyakan. Simak temanya Dinda ya. Cuman iblis yang diganggu oleh, cuman Yesus yang diganggu oleh iblis. Adakah, ini pertanyaan di awal tadi, adakah nabi-nabi terdahulu mengalami nasib yang serupa seperti Yesus? Kalau Nggak ada. nggak ada, berarti temaku benar. Cuman Yesus saja yang diganggu sama iblis, sementara para nabi tidak. Betul, kenapa? Enggak masalah, pertanyaannya intinya apa gitu loh Bang. Loh, kok masih tanya intinya? Sama para nabi saja iblis takut. Masa dia nggak takut sama Tuhan kau? Dia nggak tahu. Di mana ayatnya iblis takut sama para nabi? Apa? Di mana ayatnya Abang Faruk katakan tadi iblis Makanya takut sama para korelasi nabi? dengan pertanyaanku sesuai dengan tema. Di temaku Iya, ini kan ku sudah katakan, kujawab. cuman Yesus saja yang diganggu oleh iblis. Betul. Adakah para nabi-nabi terdahulu? Drong, cair bangsapan drong. Assalamualaikum. Ganggu dia, Cair, Drong.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud gini loh Dinda, bener nggak temaku ini? Cuman Yesus saja diganggu oleh iblis. Jika kau benarkan tema ini, maka closing statementnya, ya, ternyata iblis kepada para nabi itu takut. Sementara sama Tuhan kau nggak takut. Apakah lebih pantas iblis lebih menakuti nabi daripada Tuhan? Itu kan sudah abang tambahi Bang Faru. Kalau tadi judul abang ini benar, bukan berarti nabi iblis takut sama nabi, nggak boleh gitu. Kasihlah catatan Itu namanya satu. ditambahi. Kasih satu catatan dalam Bible di mana iblis pernah memperlakukan para nabi sebelumnya sebagaimana dia memperlakukan Yesus. Kasih di mana? Karena tidak ada, makanya saya bilang. Makanya berarti Jadi temaku jangan benar. betul Berarti tema benar, Bang ya? Faru betul, tapi jangan bilang nabi lebih tinggi dari Yesus. Enggak ada di mana ayatnya seperti itu. Buktinya iblis nggak berani ganggu nabi sebagaimana dia Itu mengganggu tidak Tuhan. membuktikan bahwa saya iblis takut sama nabi gitu loh Bang. Loh, sekarang gini. Gimana? Ya, ketika kau ketemu sama presiden, maaf ini ya, Presiden Konoha, berani nggak Oke, kau naik oke. kepalanya? Berani nggak kau? Apanya? Ketika kau ketemu presiden, berani nggak kau naik kepalanya? Ya nggak mungkin lah Bang Nggak Faru. mungkin kan? Nah, nggak mungkin kan? Nah, Terus? ini ada seseorang ngaku jabatannya lebih tinggi dari presiden, tapi ditekei kepalanya. Emang siapa yang ngaku Tuhan Masuk rupanya akal Bang nggak? Faru? Yang ngaku-ngaku Tuhan siapa rupanya? Yang ngaku Tuhan maksudnya? Presiden itu bilang. Enggak ada yang ngaku-ngaku, Abang bilang. Kan enggak Iya, ada lebih Tuhan tinggi. Yesus ngaku-ngaku Lebih jadi Tuhan. tinggi derajatnya dari presiden gitu loh. Oke, kalau presiden ya, kalau ngaku-ngaku ya lah bulaknya, ditekek lah kepalanya. Ini dia ngatakan diri dia lebih tinggi derajatnya daripada presiden. Ah, Ternyata terus? ditekein orang kepalanya. Masuk akal nggak kau rasa? Ya kalau ngaku-ngaku masuk akal lah. Hah? Masuk akal lah kalau ngaku-ngaku Bang Faru. Masuk akal? Ya kalau ngaku-ngaku aja dia jadi presiden nggak betul kan ditekek orang lah Bukan dia. presiden loh adik. Nggak Jadi cuma ngerti. mana tadi? Coba Emang pelan-pelan. tahu ya? Pelan-pelan. Ada orang gini aja. Ada orang ya kan mengaku ya dan diketahui memang dia ini seorang Kapolres gitu aja lah. Ya, orang nggak berani naik kepalanya. Ada orang mengaku dan diketahui dia Kapolda, tapi ditekein orang kepalanya. Masuk akal nggak kau? Masuk akal nggak menurutmu dia itu seorang Kapolda? Ya harus dibuktikan dulu lah Kapoldanya atau gimana kan begitu. Makanya kau simak, itu makanya kalian sesat. Sulit kali kalian mentadaburi perkataan. Mengaku dan memang diketahui kan begitu kalimatku kan. Kalau diketahui ya udah pastilah lucu Ya Bang. Nggak udah, mungkin lah tapi berani ditekein orang. orang kepalanya. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal lah Bang Faru. Nah itu, ini Yesus ini Tuhan nggak dalam imanmu? Ya saya percaya dia Tuhan. Nah, Terus? ketika dia Tuhan, iblis saja berani sama dia. Sementara sama Nabi, iblis nggak berani. Di mana ayatnya iblis masuk tidak berani akal, sama kan? Nabi? Enggak, di mana ayatnya iblis tidak berani sama Nabi kan begitu. Harus Loh, banding tapi dia dong. Jangan bilang kita tadi, oke, kita kembali lagi ke temanya. Adakah para nabi-nabi terdahulu mengalami nasib serupa seperti iblis, dibawa iblis jalan-jalan, mengalami nasib serupa seperti Yesus? Adakah para Pelan-pelan. nabi terdahulu mengalami nasib tragis dan nasib serupa seperti Yesus yang dibawa jalan-jalan oleh iblis? Adakah? nasib narasi abang aja udah salah loh. Nasib tragis seolah-olah tragis. Tragis lah dibawa iblis yang nggak aja kok. Kalau yang tragis itu Bang Faruk, tabrakan, meninggal atau Nah, dibawa itu iblis enggak. lalu mati begitu Itu loh. enggak, itu sudah memang itu nggak bisa lagi dia gunakan akalnya karena kejadiannya spontan. Spontan kan tiba-tiba ditabrak dari motor. Ini kan ada komunikasi kau sama orang gitu loh. Udah tahu kok orang itu jahat, ikut kau dibawa sama dia. Tragis lah itu. Bukan tragis itu Bang Faruk. Mananya yang tragis itu diculik lalu dibunuh itu tragis. Dibawa Ini iblis jalan-jalan. dia tahu, dia ikut Dibawa- tapi dia menang. Itu luar biasa keren. Menurut kau dibawa iblis itu nggak tragis? Nggak tragis, apa salahnya? Tapi kalau kita menang,
Kok tragis gimana sih Bang Fahruk ini pemahamannya tentang tragis gimana sih? Nggak tragis katanya teman-teman. Di bawah Yang iblis tragis menurut Bang Fahruk itu tragis itu seperti apa? Apanya analoginya? apa? Analoginya tragis itu menurut Bang Fahruk seperti apa? Oke, mengalami nasib sebagaimana orang-orang tak mengalami nasib serupa sama dia. Kenapa aku katakan tragis? Seluruh para nabi nggak ada mengalami itu. Lah dia Tuhan kau bilang dialaminya itu tragis. Jadi kalau ginilah Bang Fahruk, nggak ada orang mengalami yang seperti itu kan Bang Fahruk bilang tadi. Iya. Oke. Kalau saya dapat uang 100 juta tiba-tiba, apakah saya tragis? Orang lain nggak ada yang dapat seperti itu. Kau nggak pintar beranalogi, Dinda. Nggak pintar. Aku yang menjawab pertanyaan Bang Fahruk loh tentang tragis tadi. Relasinya tragis di bawah iblis sama uang 100 juta. Nggak pan? Enggak kan aku tanya tentang Belajar lagi lah kalau kayak gitu kau diskusi. Ya, nggak pinter kau pun beranalogi pun kau nggak pinter. Aku tanya tadi tentang Bang Nggak Fahruk nyambung, analoginya nggak bagaimana? nyambung. Enggak bagaimana penganalogian Bang Fahruk tentang tragis tadi kan itu yang saya tanya. Kalau kau bilang kau dapat rezeki 100 juta, banyak manusia di atas bumi ini punya bahkan dapat rezeki lebih dari 100 juta. Kan ku bilang, kategori tragis itu dia mengalami sesuatu, ya, sesuatu musibah di mana musibah itu tak pernah dialami orang-orang pada masa itu. Itu tragis. Makanya kalau musibah betul kan begitu. Di bawah iblis nggak musibah kau bilang. Musibah apa di ada-ada Di aja bawah Bang Fahruk. iblis nggak musibah. Itu nggak musibah loh Bang Fahruk. Nggak Gimana musibah. sih? Ya Allah. Kalau kau dibawa presiden iyalah nggak musibah. Kalau kau dibawa jalan-jalan sama gubernur iyalah nggak musibah. Tapi prestasi ini kau dibawa iblis jalan-jalan nggak musibah kau bilang. Makanya Bang Fahruk jangan melihat Makanya sesuatu dengarlah itu. kata-kata teman-teman di bawah ya. Syarat jadi oten itu harus longor permanen sudah loh. Nggak musibah kan. Bang Fahruk makanya harus belajar dulu menggunakan Ada kata-kata cerita-cerita biar tahayul ini, tepat Dinda. gitu Sebenarnya loh. cerita ini adalah cerita tahayul. Saya sendiri nggak percaya ini gitu loh. Ada anak-anak katanya dibawa genderuwo. Tragis nggak itu? Tragis. Ada anak-anak katanya kan dibawa jin. Tragis nggak itu? Tragis. Ini Tuhan kau dibawa opungnya jin. Opung yang bawa opung. Endingnya yang harus Bang Iblis yang Fahruk bawa. ketahui kalau tadi Yesus dia berhasil dikelabui baru itu tragis. Tapi tapi kalau dia orang-orang menang berarti ini, Dinda. itu adalah luar biasa keren begitu Tapi loh. Dinda, orang-orang yang cerdas akan berpikir akan berpikir lebih jauh daripadamu. Sama analogi tadi, seorang laki-laki dibawa ini sama seorang perempuan yang bukan mahramnya sampai ke dalam kamarnya. Rupanya dia mau diperkosa sama perempuan itu kan gitu. Teriak dia, tolong, 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 datang orang. Teriak dia, aku mau diperkosa perempuan ini. Kalau dia dibawa ke pihak kepolisian, pertama kali penyelidikan yang akan ditanya polisi sama dia apa? Kok mau kau dibawa sama dia? Kok bisa kau dibawa sama dia? Dia nggak akan pamer. Buktinya aku nolak ketika aku mau diperkosa sama dia. Enggak. Rong, cair bagi ban, Rong. Enggak tertarik orang membahas itu. Sudah, Oh, pihak kepolisian akan fokus ini ada apa? Kok sudah. mau punya ini dibawa perempuan ini di dalam kamarnya? Ya kan? Apakah ada udang di balik batu? Mungkin karena kesepakatan tidak ada hingga dia teriak. Bahkan pun pihak kepolisian ya akan melupakan, akan meninggalkan dan tidak akan tidak akan menerima laporan dia ketika dia katakan mengklaim dirinya mampu melawan godaan dari perempuan itu ketika hendak memperkaos dia. Ditinggalkan itu, diusut sampai tuntas ini. Bagaimana bisa kau dibawa sama dia sampai ke kamarnya? Kenapa kau mau? Nah, dalam proses penyelidikan itu tadi, pertanyaan itu tadi, mungkin akan ada perkataan-perkataan longor. Kenapa kau mau dibawa perempuan itu? Waktu itu Pak silap aku. Kenapa kok silap? Ku tengok cantik dia. Nah. Berarti ada yang nggak beres di awal kau pertama kan? Ya benar dibilang Tantera, berarti perempuan tuh keren. Lebih keren perempuan itu daripada si laki-laki.
Kenapa? Si perempuan itu lebih cerdas daripada si laki-laki. Karena apa? Si laki-lakinya longor, mau aja dibawa-bawa perempuan ke sungai. Kalau kau nggak ngerti lagi dengan analogiku, Dinda, aku nggak ngerti lagi lah dengan bahasa aku. Saya paham, saya paham dengan analoginya Bang Farouk itu. Tapi kalau kita ambil kerunutan kisah daripada pencobaan ini, itu sebenarnya nggak nyambung. Tapi oke, saya ikuti. Tapi apakah seperti yang Bang Farouk narasikan bahwa itu akan menjadi permasalahan kalau si laki-lakinya contohnya tidak mau dan memang benar-benar dia menolak? Kan itu nggak jadi problem. Nggak ada sampai ke polisi tuh Bang. Cair dong, iya, kalau dia andaikan tidak mau dibawa ke kamar kos perempuan itu, terjadi nggak insiden cerita pemerkosaan itu? Terjadi nggak? Hah? Enggak, kalau dia Nggak mau, terjadi, dia mau. kan? Nggak terjadi. Bentar. Ini kan yang saya ikuti narasinya Bang Itu jauh Farouk. lebih Dia hebat mau ikut. daripada hingga akhirnya Dia mau perempuan enggak, itu bentar mampu Bang Farouk. mencobai dia. Dia kan mau tadi ceritanya Bang Farouk. Mau. Terus kalau menurut kita mau kita analogikan dengan pencobaan ini kan akhirnya si laki-laki ini kan tidak mau dia melakukan hal asusila tadi kan begitu. Iya, Kan sama tidak akan Yesus juga panjang kan, ini cerita. Yesus kan dalam pencobaan itu kan dia tidak mengikuti kan keinginan iblis kan, sama Iya, kan? betul. Nah, tapi ada poin yang lebih penting dari situ. Apa itu? poinnya? Seandainya saja laki-laki itu menolak ketika diajak sama wanita yang bukan mahramnya pergi ke kamarnya, ya kan? Tak terjadi percobaan pemerkosaan itu. Sama halnya, seandainya ketika itu Yesus menolak ketika dibawa oleh iblis, maka tak terjadi pencobaan itu tadi. Itu. Oke, saya terima konsekuensinya. Tapi seandainya Yesus tidak mau, seandainya Yesus pada saat cerita ini menceritakan Yesus mau, maka di situ membuktikan bahwa Yesus tahan uji kan begitu, Bang Farouk. Bro, kejadiannya gini dong. Saya sudah terima loh konsekuensi daripada Gini, Bang nah, Farouk. Gini bro, kejadiannya gini. Ada seorang laki-laki, tapi jujur kok ya, mengkajinya jujur ya, jangan bohong ya. Ada seorang laki-laki, udah pergi dia dibawa perempuan ke dalam kamar, udah. Setelah itu keluar dari kamar perempuan. Yang ada di kamar mereka berdua, udah. Setelah keluar dari kamar perempuan dia keluar. Aku dibawa perempuan ke dalam kamar, telanjing perempuan itu depan aku. Kutolak, nggak mau aku nggak mau aku menerima ajakan dia untuk melakukan perbuatan sundil, kata dia. Karena apa? Di kamar itu cuma dia sama perempuan itu. Kemudian dia nolak urusan ini. Cuman awak nggak masuk akalnya, kok mau kok dibawa perempuan itu? Kau mau membela diri ya silahkan. Kan? Tapi kau yang tahu enaknya itu kayak mana kau? Iya, Bang Farouk. Saya udah ikuti loh. Saya udah ikuti. Ketika Yesus diajak dibawa oleh iblis, Dinda, Yesus dibawa oleh iblis ini ke atas gunung kan gitu, ke atas Bait Allah, kan? Turun dari situ dia keluar. Katanya dia mampu melawan iblis ketika dicobai. Siapa yang nengok? Kalau perkataan abang seperti itu, siapa yang nengok? Lalu abang kok percaya cerita ini? Kan begitunya sekarang. Gimana ya abang nih? Loh, aku menceritakan ini kan berdasarkan imanmu gitu loh. Mananya berdasarkan imanku katanya dipertanyakannya, tapi dia sendiri tidak percaya dengan yang sudah tertulis. Gimana ini? Loh, bukan persoalan kayak gitu. Ini kebalikannya nih fakta. Kalau gitu aneh gini Dinda, kisah ini kan adalah bagian dari iman kalian, maka terus kisahnya gitu loh. Makanya abang percaya tidak? Seandainya Yesus pada saat itu ya menolak ajakan iblis, maka nggak ada kisah embel-embel itu tadi, kisah embel-embel. Justru di sini Bang Farouk, sudah mau dibawa oleh iblis, maka titik fokus orang adalah kok mau dia dibawa sama iblis. Nggak mau lagi, maaf cakap ya, nggak selera lagi aku dengan cerita heroik dia. Aku disuruh iblis nih bikin batu dari roti, ku tolak katanya. Ya, udah gitu aja lawak. Disuruh pesawat nih lompat dari atas Bait Allah, ku tolak. Awak pun dengarnya gini. Ya, gitu aja. Karena apa di pemikiran awak?
Kok mau kok dibawa iblis kawan? Nah, justru Ada itu yang Bang nggak Faruq. beres ini, gitu. Justru itulah Bang Faruq. Makanya karena ada cerita ini, riwayat ini di dalam Alkitab, justru dari situlah kita tidak boleh lagi berasumsi atau berandai-andai, kan begitu. Berarti yang macam harus kita mana lihat, nggak bisa berandai-andai? sebentar, Bang. Berarti yang harus kita lihat terus adalah yang menyaksikan itu ending. siapa yang bisa menuliskan? Yang harus Siapa kita lihat berarti? ini kan endingnya, kan begitu. Bukan. Terus yang menuliskan itu siapa lalu? Kok bisa dituliskan di situ? Kan sudah Itu ada harus di situ kau pertanyakan tulisannya juga Bang, jadinya. Matius Bang. Bukan, masalahnya Matius kan apa ikut diseret kan enggak? Kok bisa tahu dia? Dia juga dengar-dengar. Tanya gitu. Matius Kok lah Bang, kok percaya bisa dia? tahu dia? Jangan Kok tanya dia cuma saya, tanya dengar-dengar berarti? Matius lah. Paling tidak dia cuma dengar-dengar. Kok dia percaya? Apa dia percaya? Namanya dia percaya ya dituliskannya lah Bang. Nah, Gimana itu ya aja Bang? itu aja dipertanyakan, apalagi dengan apa yang tertulis itu benar tidaknya. Makanya Faruk bukan percaya, tapi itu tertulis masalahnya. Kok bisa tertulis begitu? Iya Itu karena poinnya. tertulis makanya kita percaya Bang. Kalau nggak tertulis nggak Kok percaya kita gimana? Yang nih? masalahnya kok bisa tertulis seperti itu? Kok bisa gitu? Kok bisa tertulis? Pertanyaan Abang lucu. Itu yang dipertanyakan. Kalau dia dikatakan orang yang lebih dari orang lain, manusia biasa, ya. Kalau dia menguasai sesuatu, kok sebagai penguasa, kok ikut-ikutan dia di situ? Kok mau diikut? Itu makanya pertanyaannya. Kok Kalau ikut dia? pertanyaannya seperti itu Bang, tanyakan kepada yang menulis. Nah, kau aja pun nggak tahu kan? Kau pun nggak percaya berarti. Siapa Gitu kan? yang nggak percaya? Karena percayalah saya, makanya saya Dari jawab. mana kau bisa percaya kalau kau tidak tahu pastinya? Bagaimana? Karena sudah tertulis. Kok bisa kau percaya sama yang tertulis itu kalau nggak tahu kau pastinya? Bagaimana kau bisa buktikannya? Abang tahu nggak Pembuktiannya kejadian apa? di Al-Quran semua kalau saya mirroring sama Abang? Boleh kau tanyakan. Kau pikir nggak bisa dibuktikan? Al-Quran itu ya nggak semudah itu bisa kau bantah karena semua yang tertulis itu bisa dibuktikan. Bukan masalah itu, kok bisa Abang percaya yang tertulis itu? Emang Abang di situ Karena kejadian itu? bisa dibuktikan. Mana dibuktikan? Nah, Yuk, coba buka yuk, coba buka yuk. Silakan kau bahas yang mana kau buka. Buka Bisa aja dari ayat dibuktikan. pertama Al-Fatihah, coba buka. Apanya yang mau kau pertanyakan? Bisa Siapa yang dibuktikan berkata-kata di setiap situ? bagian daripada Al-Quran itu. Itu Allah berkata melalui Coba baca firman-Nya. dulu. Kalau Allah yang berkata di situ, coba baca dulu yang benar. Apanya yang mau dibaca? Baca aja Kalau dari dia Al-Fatihah. cuman- Kalau dia Allah yang cuman berkata di situ, berkata benar nggak tentang kata-kata itu bagaimana dari Allah? harus Coba baca dulu. mengucapkan bersyukur ya dengan atas namanya. Itu bukan sesuatu yang harus dikatakannya sendiri, bukan. Dia memberitahukan bagaimana caranya. Jadi siapa yang berkata Dengan di situ? Coba aku tanya Abang, siapa yang berkata di situ? Ucapan yang dalam Al-Quran itu adalah apa yang diucapkan malaikat, diajarkan kepada Nabi Muhammad untuk diulangi. Tapi Allah tadi yang Abang bilang berkata. Ucapan itu ucapan firman Allah, tapi untuk apa? Untuk Nabi Muhammad mengulanginya. Sebagai apa? Sebagai pengajaran ilmu di dalamnya. Itu logis. Ada pengajaran dalam situ yang bisa digunakan sebagai metode berpikir. Ilmu dia di dalamnya jadinya. Kalau yang tadi ya, yang dikatakan Tuhan diseret-seret iblis, ilmunya di mana? Coba Abang baca dulu tadi yang kutanya, siapa yang berkata di situ? Kau aja nggak pernah baca, kau nggak tahu, kau cuma mau menuduhkan, kau nggak Ini paham kan sudah maksudnya. kubaca di sini Bang, dikatakan di Beda sini. dengan yang tadi, iblis itu kita pahami sebagai apa? Sebagai musuh. Ya, yang ditentang. Tapi kok bisa diikuti? Itu kan aneh. Kan sudah Penentang kumiroring utamanya adalah tadi sang Bang. Sudah Maha kumiroring Pencipta. tadi sama Abang. Coba Abang baca dulu mulai dari Al-Fatihah. Siapa Al-Fatihah yang udah saya katakan, berkata-kata di situ? Coba. diajarkan kepada Nabi Muhammad untuk diulangi, disampaikan kepada manusia. Siapa yang Karena berkata-kata Al-Quran di situ? buat Pertanyaanku itu aja Bang, nggak jauh-jauh. Perkataannya Allah untuk diulangi Nabi Muhammad diajarkan kepada manusia. Oke, kita ikuti Setiap dari kata-katanya ya, bagian kalau Allah yang Al-Quran berkata ya. Itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Coba Muhammad. kita ikuti dulu Berdasarkan apa? kata-katanya. Kalau Allah di Berdasarkan situ apa yang berkata, disampaikan oleh Sang Maha Pencipta pewahyuan. kita Wa ma baca yantiqu dulu anil Bang, hawa, in pelan-pelan, huwa wahyun yuha. pelan-pelan. Pelan-pelan dulu. Coba Abang baca Apanya yang pelan-pelan. pelan? Kau belum baca. Kalau Allah di situ kami yang mau kau berkata, dikte ke situ nggak bisa. apakah Kau nggak bisa baca kata-katanya Quran. seperti Kami itu? bisa. Kalau Bible mau bahasa Indonesia, kami bisa bacanya mudah. Waduh. Yang Yunani aja bisa kami baca, konon bahasa Indonesianya. Kau baca Nggak usah Qurannya lari pun tak kemana-mana ngerti. Bang. Bagaimana? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bagaimana kau bisa menuduhkan kalau kau nggak tahu maksudnya? Iya. Kau mau menuduhkan itu Saya nggak ucapan siapa? menuduhkan apa-apa. Kau Kalau sedang Abang menuduhkan berkata, itu ucapan siapa?
Kau sedang Iya, siapa yang menuduhkan. berkata-kata di situ itu aja Nah, itu pertanyaan kan saya. kau Simpel sedang aja. menuduhkan. Sudah dijelaskan itu pewahyuan. Ada dalam Al-Qur'an, "Wa may yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha." Apapun yang disampaikan Nabi Muhammad itu wahyu, yang berkata-kata Allah. Untuk Coba diulangi Nabi baca dulu Muhammad. kalau Allah di situ yang berkata-kata. Ya, ucapkanlah bismillah dengan nama Allah. Dengan Ucapkan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Berarti kalau Allah yang berkata dengan menyebut nama Allah yang maha kuasa, Allah yang mana yang mau disebutnya? Sudah dikatakan yang berucap itu Allah ya, untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk diulangi. Itu jelas, kalau dalam Islam itu jelas. Jadi dikatakan oleh Nabi Muhammad, Baca pelan-pelan, karena dia Bang. bersumber dari Jadi Allah. Ilmunya kalau di mirroring, abang terjebak adalah sendiri. tentang Allah. Kau tidak tahu, kau tidak paham bagaimana cara Kau tidak membaca tahu Al-Quran bahasa karena Indonesia itu bahasanya sangat kau tidak simpel tahu. loh, Bang. Metode Kita tahu ilmunya siapa kau yang tidak bicara, punya. begitu loh. Ada 15 minimum 15 metode ilmu yang digunakan Bahasa Indonesia untuk nggak perlu, membaca Bang. Bahasa Al-Quran. Indonesia simpel kok, gampang Nah, kok berarti kau dipahami. salah sudah, karena Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Yang kau baca hanya dengan nama Allah tadi. Padahal Bismillah itu bukan dengan nama Allah. Jadi apa artinya? Gunakanlah segala sesuatu yang bersumber dari Sang Maha Pencipta. Berarti yang nerjemah ini bodoh lah berarti ini ya. Bukan bodoh, untuk membuat Jadi- orang awam, untuk membuat orang awam memahami secara dasar itu terjemahan. Tapi Oke lah Bang Paru, saya izin turun Bang Paru. Makasih Bang Paru, Tuhan berkati ya Bang Paru ya. Kau belajar pun belum, sudah mau ngajarin orang. Belajar dulu kalau mau ngajarin orang. Ini maaf, Itu temanya Bang, cuma Yesus diganggu iblis. iya maaf dulu. Ini Batakmu ini Batak apa Jawa sukunya dulu? Saya tanya dulu. Wah, kenapa kau ragukan? Lagian kita gak bahas suku Bang. Enggak, maksudnya biar, Kenapa biar rupanya kalau kau bikin Batak mualaf Bang? enggak, maksudnya bukan malapnya yang kutanya, sukunya dulu. Karena enggak Iya sampai. kenapa ini gak ada bahas suku Bang? Ini diskusi lintas agama. Iya, maksudnya jangan temanya itu salah. Cuma Yesus diganggu setan, itu bukan diganggu. Jangan salah. Memang iya Bang, ada datanya Bang. Coba sebutkan di mana biar saya lihat. Sebutkan di mana, di mana Apanya itu? disebutkan Bang? Bang Paru monitor gak Bang Paru? Karena beda dia diganggu sama dicoba. Diganggu itu beda. Diganggu itu pas kita duduk diganggu. Pas dicoba itu diuji. Beda kata-kata Oh gitu diganggu. ya Bang ya. Jangan disamakan. Coba dibaca Bang mengenai gitu ya, Bang, bagaimana Yesus dibawa Biar iblis kita itu nggak Bang. ada Menurut diganggu. Abang itu dia diam saja apa diganggu untuk mengikuti? Karena kondisinya setelah berpuasa dia lemah Bang. Aku Abang paham nggak bacanya? izin dulu bentar moderator ya. Jadi kalau diskusi-diskusi yang kayak gini-ginian ini ralatnya lain-lain narasi-narasinya. Kadang-kadang salah-salah mengucap sedikit aja kita bisa jadi ini loh. Abang baca Matius 1 sampai 11 itu nggak Bang? Coba bacakan abang. Memahami. Coba bacakan abang dulu. Coba bacakan abang dulu. Oh Abang belum pernah baca? Enggak, abang dulu yang baca. Itu kan dikisahkan bahwasannya Yesus itu dicobai dengan apa? Dengan cara apa gitu? Karena dia setelah 40 hari 40 malam berpuasa yang lapar, baru dia lemah Bang. Kalau nggak lemah kan nggak mungkin datang iblis itu mencobai dia kan gitu maksudnya ini kan? Ya, betul. Kalau dia Tuhan dia nggak lemah Bang. Ya, Gitu. Ini masalahnya di situ. Bang Dan Paru. yang dicobai dengan apa? Mengatakan jika engkau anak Allah. Gitu kan? Ya, Supaya dia untuk menjatuhkan dirinya. Karena ada tertulis katanya, tidak terantuk batu. Sementara betul memang ada tertulis tuh. Ucapan iblis benar ternyata. ya, betul kan? Karena memang ada tertulis seperti itu. Bisa saya jawab? Nah, masalahnya tadi Abang bertanya mengenai dia tadi apakah dicobai, apakah diganggu? Itu kan diganggu, Bang. Bagaimana dia bisa mengikutin ya Makanya Iblis. bisa saya jawab, Bang. kemana-mana? Ya silakan Bang. Nah, abang berpendidikan tidak? Kalau dengan cara saya menyampaikannya, Abang nggak bisa menangkap bahwasannya saya sedang menjabarkan sebuah literasi ya, Iya, maksudnya begini, Bang. dengan sesuai dengan urutannya, kalau Abang- sehingga Anda dan saya sama-sama menyepakati sebuah kesepahaman. Itu bukankah sebuah metode
pengajaran. Bahkan saya bukan cuma berpendidikan, saya bisa mengajarkan lah. Nah, bukannya begitu. Jadi Oke. coba jangan gunakan narasi yang kira-kira nggak perlu lah bang ya. Nggak perlu Anda dimana. gunakan Maksudnya Anda gini, gunakan Pak. akal dan metode Anda berpikir Dulu, selama ini biar Anda aku dapatkan jawab. untuk menganalisa. Jangan menggunakan kata-kata yang nggak penting bang. Diskusinya ilmu bang. Iya, Bukan hal-hal yang sepele ya. Abang kan menganalisisannya kan lain, diganggu. Dari mana bisa dikatakan analisa lain? Coba Anda jelaskan aja. Iya, Nggak usah ada- ini menurut Coba iman jelaskan. kami. Dia dicobai karena dia anak Allah. Kalau tidak dicobai, Jelaskan. dia tidak Itu Anda berarti nggak berurut bang. Anda nggak berurut. Anda nggak berurut. Itu yang udah ketiganya itu. Jika engkau anak Allah. Coba berurut bang. Iya, menjadikan roti batu jadi roti. Udah. Ya. Terus? Enggak, sekarang udah tahunya kita yang tiga-tiga itu. Enggak pada disebutkan lagi yang mau terjun dari Bukit Hea apapun, enggak pada kita ceritakan. Yang sekarang, yang saya tanya itu dicobai apa diganggu? Yang perkataan Kalau mengenai di- Bang. dicobai itu istilah bang ya, hanya istilah gitu ya. Iya, jangan Kalau dibilang yang terjadi apa? Terjadi gangguan terhadap Yesus. Ini salah. Maknanya kalau abang pahami itu adalah terjadinya penggangguan terhadap Yesus supaya dia berbuat kesalahan, berbuat dosa. Itu pun yang ditulis dalam Bible ya. Maknanya seperti itu. Betul. Ini para scholar Anda juga menerjemahkan seperti itu. Anda siapa bang? Menerjemahkan berbeda. Memang dicobai di situ, enggak ada diganggu. Para ahli-ahlinya Bible pun menerjemahkan saat itu iblis itu ya diganggu untuk melemahkan imannya sehingga dia berbuat kesalahan, buat dosa. Ini gangguan bang. Oke, coba Bapak Abang baca dulu Matius yang Abang bilang tadi di mana ditulis diganggu di situ. Saya sudah baca bang. Jangan, saya bukan pesuruhmu. Kau baca sendiri ya. Kau jelaskan. Jangan kau suruh saya. Maksudnya begini Bang, dari mana Anda Ya, tahu? jangan kau suruh saya. Kalau kau kemampu, kau baca, kau jelaskan yang kau pahami. Saya sudah tadi. Itulah narasi yang nggak betul Bang. Abang tidak mau membaca. Narasimu yang nggak menggunakan metode Berarti kalau- untuk berdiskusi bang. Kalau Orang yang berdiskusi baca- itu bukan menyuruh orang, bukan. Kau lakukan upayamu supaya kau bisa menjelaskan orang lain. Loh, Saya sudah tadi. Silakan kau jelaskan menurutmu maksudnya bagaimana. begini loh Bang. Berani Abang membuat begini berarti Abang tahu. Berarti coba bacakan apakah yang Abang baca itu salah apa Tadi tidak. sudah saya lakukan poinnya ya. Sekarang kamu belum. Coba Kayak kamu gini. lakukan upayamu untuk menjelaskan. Ini iman kalian, Kristen, bukan saya dari Bible. Kalau saya menjelaskan Al-Quran mungkin oke lah. Ini Oke, Kristen kalau punya Bible. Abang bukan Silakan Kristen bang. kenapa? Kalau Abang bukan Kristen Karena kenapa kami Abang bisa baca sebut bang, Yesus bisa baca, Kristus, bisa Bang? tulis, dan saya bukan orang yang bodoh, yang bisa berpikir. maksudnya gini, saya Bang, bisa memaknai. Kalau Abang bukan Kristen kenapa Abang sebut Yesus di apa Abang ini? Masa membaca Karena kami dalam Islam diperintahkan untuk menyatakan Yesus bukan Tuhan. Ada perintahan dalam Islam. Iya, di Al-Quran sini nggak ada menjelaskan disebut itu. Tuhan doang. Ini di apa Abang ini ditulis cuma Yesus gitu aja. Berarti Abang Diganggu iblis, menyandakan dia lebih lemah daripada iblis, bisa diganggu iblis, maka dia bukan Tuhan. Silakan jadi bang. kenapa Abang berani menyebut Yesus kalau Abang bukan Kristen? Itu dulu sebaliknya. Membaca aja. Saya paham Bible Anda. Buktinya saya bisa baca, saya bisa menjelaskan isinya. Kau belum bisa. Saya masih belum yakin kau Kristen, Bang. Karena Biblemu belum kau jelaskan. Silakan, Bang. Abang yang salah, Abang yang salah. Abang enggak seorang Kristen tapi membahas Yesus dan membacanya Nah, Saya di belum mana percaya larangannya kamu dilarang Kristen. membahas Yesus? Di mana larangannya? Tapi kata Abang Di ini mana tadi, larangannya di dalam undang-undang membahas Yesus? Saya baca ini ya. Di Matius 4 nomor 1 no ya. Matius 4 nomor 1. Maka Yesus dibawa oleh roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Nah itu. Nah, Yesus ini Tuhan atau bukan? kalau bagi kami Tuhan, membacanya itu yang Yesus bagus. ini Tuhan atau bukan? Bagi kami Tuhan, membacanya itu bagus, Mbak. Jangan u i gitu, jangan gitu. Jadi jangan u gitu. Aduh. Berani kita membuat cuma Yesus diganggu iblis tapi nggak berani membaca. Bang, saya belum percaya Anda Kristen karena Anda belum menjelaskan Bible Anda sampai sekarang gitu ya. Anda udah mengkoreksi Dari mana? orang-orang lain. Dari mana? Sementara Anda sendiri nggak bisa menjelaskan apa-apa. Coba Anda tampilkan Anda Kristen, Anda jelaskan. dulu. Abang yang Baru Anda yang mengajari. salah. Berani. Kalau belum bisa menjelaskan, jangan coba-coba ngajari Bang, karena berarti Anda tidak lebih paham dari kami. Silakan Abang Enggak. coba jabarkan, jelaskan.
dari mana statement Anda bisa percaya Yesus diganggu setan? Berarti Anda pun tidak tahu asal. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, betul? Aku Ya, tadi ada gangguan. memang kami yakin itu Kristen itu di mana Tuhan. kuasa seorang Tuhan kok bisa-bisanya dicobai iblis? Hanya di situ aja Bang, Mbak tahu kan? Karena dia Di mana kuasa Tuhan kok bisa-bisanya dia dicobai iblis? Aku dulu yang ngomong. Karena dialah Tuhan yang paling esa bagi kami, makanya ada. Iya, dah keesaannya itu gimana, Bang? Kok bisa-bisanya iblis mencobai Tuhan? Sih, kalau iblis mencobai Tuhan, Ya, hanya dia berarti memberikan Roh orang Kudus mati. ini kerjasama dengan iblis ya. Mbak, riwayat Tuhan Oi. Yesus itu, riwayat Tuhan Yesus itu lengkap di Bibel. Udah. Apa riwayatnya? Mulai dari riwayat Yesus Tuhan ini? Aduh, Mbak. Yang Aduh. membangkitkan Apa orang mati siapa, Mbak? riwayatnya? Mbak, yang membangkitkan Oi. orang mati siapa, Mbak? Yang membangkitkan siapa? Orang mati siapa? Yang dan bangkit dia. Elia. Elia Siapa, bisa Mbak? membangkitkan orang mati. Kenapa nggak ke Jadi Tuhan siapa, kan? Mbak? Itu enggak apanya, enggak ininya. Nggak Nggak apanya, sesuai. nggak ininya, nggak ininya. Ada, Elia itu ada. nabi kau. Nggak apanya, nggak ininya, nggak apanya, nggak. Kok ngomong pun susah kali, nggak apanya, nggak ininya. Elia itu seorang nabi. Dia bisa membangkitkan orang mati. Kenapa nggak ke Tuhan kan? Jadi jenis yang menuhankan itu bagaimana, Mbak? Terangkan dulu. Yang menuhankan itu kau, menuhankan anak orang. Aduh. Iya. Aduh. Aku mau sebut Iya kan? dulu. Iya katanya, yaudah. Iya katanya, berarti kan kau jujur kan, menuhankan anak orang Coba kan? sebutkan dalam imanmu dulu. Bagaimana menuhankan seseorang itu dalam imanmu, coba. Tunduk apa bagaimana? Bagaimana menuhankan Menjalankan seseorang? perintah. Oh, alhamdulillah saya Begini, tidak menuhankan begini. seseorang, Bang. Begini. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak menuhankan seseorang. Menurut analisamu dulu, kakakku. Ya, menurut analisa Tuhan itu, saya, Tuhan itu bagaimana? saya tidak menuhankan seseorang, itu bagaimana? Bang. Itu kali pemikiranmu. Menuhankan seseorang itu bagaimana? Coba dulu indikasinya bagaimana? Gak dibilang saya Turut tidak ada menuhankan perintahnya dan seseorang. menjalankan tidak. Saya tidak menuhankan seseorang, Bang. Iya, Ya udah. bukan yang mau kutanya, bukan kau menuhankan seseorang, bukan. Cuma yang menuhankan, cara menuhankan itu bagaimana? Istilah menuhankan bagaimana? Aku mau tahu dulu. Cara menuhankan saya Ya, tidak menuhankan menuhankan seseorang. siapa-siapa. Jadi gimana dong? Oh iya, betul. Iya. Oh, Saya tidak menuhankan siapa-siapa. Itulah yang Saya gimana itulah dong? narasi-narasi yang Pertanyaanmu bersalahan bukan itu. begitu, Kita Bang. anggap itu sudah benar. Saya ajarin kamu bertanya, Sudah kamu benar. makanya kamu Kesalahan. jangan banyak ngomong. Dengerin orang ngomong. Saya ajarin kamu bertanya. Ah. Siapa Tuhanmu, Mbak? Itu pertanyaan yang benar. Yesus. Udah. Enggak, maksudku aku ngajarin kau bertanya loh. Ya Allah ya Rob. Aduh. Aku ngajarin kau bertanya yang benar. Siapa Tuhanmu gitu. Kau tanya, moderator tolong naikkan Bang Musa di bawah. Itu aku ngajarin kau cara bertanya. Kau Cara nanya kayak bertanya. gitu sama siapa Tuhanmu, Mbak? Gitu. Bukan tadi kau bilang, menuhankan orangnya benar gimana? Gitu kan? Saya kasih Oh. tahu. Saya ngajarin kamu cara bertanya. Oke, Siapa Mbak. Tuhanmu? Gitu. Baru saya jawab. Tapi aku tanya dulu kau, Mbak. Kalau Ya. aku tanya itu bagaimana cara menuhankan, kakak bilang kami tidak menuhankan. Iya, kami tidak menuhankan orang. Jadi- Kan jadi cara nggak menuhankan jumpa. kan. Makanya Nggak pertanyaanmu jumpa. saya perbaiki. Nggak jumpa Bagaimana kalau- cara menuhankan kan? Nah, Nggak itu jumpa. pertanyaan salah. Dengar dulu. Kalau bilang bagaimana? Makanya kamu tuh jangan banyak ngomong, dengerin orang ngomong. Kalau pertanyaan begitu, bagaimana cara menuhankan? Berarti ada orang yang dituhankan orang. Nah Oke, itu, oke. makanya Oke. saya ajarin kamu bertanya, bertanya oke. yang benar, cair dong. Jadi aku tanya bertanya yang kakak benar sekarang. begini. Kamu aku jangan tanya- banyak ngomong, dengerin dulu orang ngomong. Oke. Kamu tuh Aku kebanyakan tanya- ngomong. Saya Aku tanya ajarin dulu. kamu. Ya, Saya ajarin. coba jawab. Nah, Coba jawab dengerin kakak nih. dulu yang kakak bilang Allahu tadi. Akbar, ini laki-laki apa perempuan sing rocos baik. Merocos wae. Apa yang Iya, merocos iya, wae? kamu merocos Kakak mulu. itu yang salah. Bagaimana cara menuhankan orang itu? Sebutkan dulu bagaimana caranya biar tahu saya kalau memang kakak pintar. Dah,
dengerin Nah, baik-baik. oke. Saya tidak menuhankan seseorang, Makanya nggak Bang. jumpa, makanya nggak jumpa. Kakak nggak ada Tuhan kakak. PA diajarin bertanya pun loak. Oh, oke. Si Biar loak sama kok. Diajarin. biar Makanya biar sama-sama. perbaiki pertanyaanmu begini, siapa Tuhanmu, Mbak? Itu baru yang benar. Kalau kamu bilang cara menuhankan seseorang, berarti seseorang ini manusia. Kami tidak menuhankan manusia kayak kau menuhankan anak orang. Makanya Oke. pertanyaanmu perbaiki, siapa Tuhanmu, Mbak? Baru saya jawab. Jadi Tuhan kakak siapa? Kajian. Nah, itu baru Nah, Tuhan Allah. kakak siapa? Allah. Oh, gitu ya. Jadi aku tanya Ya. balik. Aku tanya balik itu. Kutanya balik itu kau udah bertanya kau yang bertanya, kutanya balik. Kalau kau tanya balik berarti tadi aku yang ya Tuhanku, Ya, aku- kenapa dapat pasien kayak gini? Aku tanya balik, perasaan barusan kau yang bertanya. Maksudnya Siapa begini, Tuhanmu? dengarkan Kan dulu, kau yang jangan bertanya. nyerocos, Kok bisa-bisanya kau bilang aku tanya nyerocos. balik? Jangan Makanya nyerocos kamu dulu, laki-laki Pak. Jangan nyerocos, jangan banyak jangan ngomong, nyerocos dulu. Bang. Kutanya balik, perasaan kau yang barusan bertanya. Dengarkan dulu aku ngomong. Makanya pertama Bah, aku dari tadi kau yang ku dengarkan, pertama aku yang awal gak ku masuk. dengarkan. Dengarkanlah dulu, woi. Sini Uti, Pertama biar aku masuk tadi, pertama awal aku masuk, makanya saya tanya, Batak ini siapa? Tidak ada jalannya kau mengenal Allah kalau orang tuamu tidak tahu. Itu perihalnya. Dari mana kau tahu Wih. menuhankan Allah sementara Muhammad bagaimana? Berarti nggak Kenapa ada dengan Batak Muhammad? dia. Jangan kau bawa-bawa Muhammad. Makanya saya tanya Melebar. awal tadi. sudah Makanya dengan saya saya tanya dengan tadi saya. awal, kau itu Batak. Kau buat di Begini, sini Batak. Batak kan? Jadi Nggak, tidak nggak. ada sampai kau mengatakan opungmu siapa segala macam. Padahal kau Batak, itu istilahnya yang kubuat narasinya. Apa Begini. hubungannya sama Jauh kali opungku? kau. Udah mati opungku. Bang Musa kurang kuat suaranya, Bang. Begini, aduh. brother, sudah jangan bertekak gitu ya, supaya enak didengar. Begini, brother, ketika Anda tadi menanyakan pada saudara-saudara kami di sini, para guru-guru kami di sini, kalian kan bukan Islam, tapi kenapa membahas Yesus? Tadi Anda berkata demikian ya. Nah, ini jawaban kami. Oleh karena kenapa kami membahas Yesus? Karena Yesus juga bagian dari agama kami. Beliau adalah itu, seorang Bang? nabi. Di mana itu Bang Beliau- Tulis, Bang? Ya tunggu, makanya jangan dipotong. Maka karena beliau juga adalah bagian dari umat Islam, karena memang tidak sah umat keislaman seorang Muslim apabila tidak mengimani Nabi yang satu itu. Sebagaimana pengakuan Yesus sendiri, beliau mengaku bahwasanya dia berkata seorang nabi dihormati di mana-mana, namun tidak di akses kampungnya sendiri, pada keluarganya sendiri, pada di rumahnya sendiri. Itu dengan jelas. Dan orang-orang yang hidup sesamanya juga mereka berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Dan juga di ayat lain juga ada dikata bahasanya Yesus juga disampaikan oleh orang-orang yang hidup sesamanya. Mereka berkata, dia benar-benar seorang nabi. Nah, jadi kalau Anda bertanya, kalian kan bukan Muslim, bukan Kristen, kenapa membahas Yesus? Nah, itulah salah satunya. Kenapa kami membahasnya? Karena memang Yesus sendiri tidak pernah mengaku Tuhan, dan dia juga bagian dari kami. Bahwasanya beliau adalah seorang nabi bagi umat Islam. Silakan. Iya, silakan 3 in 1. Jangan ini kok. Yang 1000 orang tolong di follow Bata Mualaf ya. Tinggal 250 lagi. Biar bisa open cam aku ya. Si 3 in 1. Tak Silakan. tak jumpa. Apapun jelasnya tak jumpa. Loh. Tak jumpa. Ya jelaskan, tidak jumpanya di mana, silakan, kami diam. Oke. Ya. Tidak menuhankan diganggu, Kak, sama iblis. Tidak ada menuhankan seseorang, tidak menuhankan manusia. Hanya langsung ke Allah. Aku mau sebut di dalam firman Kristen Kamu dibilang alat di nggak situ, pernah diganggu sama iblis, Kak? tidak ada yang sampai kalau tidak melalui Dan saya. turunkan aja Bapak Tri kata-kata juga saya nyambung dulu. moderator Bukan biar secara aturan dari noise siapa ya. yang berisik. Karena disebutkan di sana. Tidak ada yang sampai kalau tidak melalui dia. Karena yakin tidak akan mungkin kita tahu, sedangkan Nabi aja belum tentu bisa jumpa sama Allah. Begitu loh.
Itulah cara kami Kenapa menuhankan. lari-lari? Sudah ya. Oke, karena Kenapa narasinya kan, lari-lari? Itulah cara kami menuhankan Yesus. iya, dah gantian. Oke. Anda Jadi sampaikan. jangan, makanya Bang, mohon maaf Bang, makanya tidak jumpa karena orang Muslim tidak ada menuhankan seseorang, makanya tak jumpa. Jadi apa, untuk apa dibahas? Nah, begini, brother. Oke. Makanya jangan Karena, ini tema ini salah, tema ini salah. Tunggu gantian ya. Oleh karena mohon kenapa? maaf, tapi mohon maaf Bang ya, mohon maaf. Setahu saya bagi orang kita Muslim, jangankan menyebut Yesus sebagai Tuhan, udah. Aku aja bertamu sama orang kita Muslim aja, mengucapkan Assalamualaikum aja pantang bagi mereka. Apalagi menyebut ini Bang. Bukan di dalam bagi kitab kami Anda juga pantang bang, sama. bagi Bible-mu, bagi Bible-mu. Bukan bagi kami pantang ngucapin assalamualaikum, bagi Bible-mu. Makanya kau baca kitabmu bang. 2 Yohanes 1 nomor 10 mengatakan dilarang kau mengucapkan salam yang tidak seagamamu ya. Jangan kau salahkan kami ya. Itu Bible-mu yang mengatakan. Kak, tunggu dulu. Kawan-kawan saya di sini banyak Muslim, tapi entah Muslim yang dari mana, entah bagi orang. Gak usah curhat bang, kau baru kawan, aku saudara bang. Gak usah Ini, curhat. Tunggu dulu, Begini, tunggu brother. dulu. Di dalam- Aku tunggu, gantian. Sikit lagi. Setiap Oke, saya oke. bertamu ke tempat kawan saya Muslim ya, asal saya ucapkan Wassalamualaikum, tak bilang begitu. Apa dibilangnya? Kalau kami jawab dosa. Di dalam Bible-mu juga dilarang bang. Tungkiannya kau udah bola balik ku bilang. Bible-mu yang melarang 2 Yohanes 1 nomor 10. Tungkian kau kalau PA gak tahu Bible, setidaknya kau gak Sebutkan. tungkian. Karena aku sudah bilang, Bibelmu, Sebutkan. Alkitabmu yang membicarakan Sebutkan di dilarang mana mengucapkan larangan salam itu. yang tidak seagamamu. 2 Sebutkan, Yohanes 1 nomor bacakan. 10. Sebutkan, Di dalam Bible bacakan. Anda juga dikatakan apabila seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, maka janganlah kamu terima. Itu juga dengan jelas di kitab Anda juga disampaikan. Nah, perihal masalah kenapa kami tidak menuhankan manusia, umat Islam tidak menuhankan manusia, oleh sebab apa? Karena memang di dalam kitabnya orang Yahudi sekalipun di sana dikatakan bahasanya Allah bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Sementara Maria adalah manusia dan Yesus juga manusia, yang dimana Maria melahirkan manusia yang bernamakan Yesus sebagai manusia. Nah, di dalam Bible dari Kejadian 1 hingga Wahyu di sana tidak pernah kita jumpai, sekalipun kita baca berhari-hari, tidak akan pernah kita jumpai satu ayat saja bahasanya Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, akulah Tuhan maka sembahlah aku. Itu tidak pernah itu terjadi. Bahkan ketika Yesus sendiri meneruskan istafet kenabian dari Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan jelas di sana dikatakan, lalu disambung oleh Yesus alaihissalam, yang dimana beliau pun berkata sesuai dengan perkataan Musa, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi tidak ada sejarahnya manusia itu jadi Tuhan. Kalau manusia dituhankan, ya ada. Sebagaimana Yesus hari ini Kristen tuhankan. Nah, maka dari itu menjadi sebuah kesesatan tersendiri bagi Kristen itu sendiri. Maka tidak salah ketika kami membahas Yesus di sini ataupun di room-room, itu karena memang dari dahulu, dari zaman para nabi, mereka pun sudah berdebat. Bahkan Yesus pun berdebat dengan orang-orang ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki, ya. Nah, hari ini jikalau Anda mengkomplain kami, itu artinya Anda sedang membantah ataupun mengingkari perkataan Yesus itu sendiri. Monggo silakan, brother. Enak kan kalau ngomong ganti-gantian? Silakan. Ya itu bukan enak ngomong gantian Bang Musa. Dia nggak pandai buka mute karena di mute. Soalnya tadi kawan dia, saudara dia tadi menggunggung, jadi noise, di mute lah. Nah dia itu nggak pandai buka mute, maka dia diam. Jangan kayak gitu Kak. Kita manusia. Jangan Aku kan dibilang bilang memang kawanmu, saudaramu itu kan yang Tuhan kan. ini Bang yang salah Bang ini. Saudara kita anjing katanya. Ini dia. Ini dia Bang. Ini. Habis dia kedengeran sih di suara. Jadi itu bukan saudaramu. Ini tolong Kak dijaga mulut kita itu Kak ya. Tolong dijaga mulut kita.
Kita membahas yang bagus, Kak, bukan membahas yang tidak mudah. Makanya saya bilang tadi, kakak itu buat di sini Batak mualaf. Batak jangan sebutkan Batak. Batak itu semua. Makanya, jadi ini murid yang salah nih, Bang. Tolong ini, Batak yang mualaf ini. Brother, mohon maaf. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya untuk saudara. Hanya saja Tapi memang kalau ada tadi saya hina Muslim itu yang begini-begini, oke, saya salah. Ini udah menghina nih, cuma aku nggak pala ke situ, maksudnya. Gimana menghinanya, Pak? Cuman persoalannya begini, brother. Kita ini persoalannya begini. jangan saling menghujat. Begini, brother. Protes Karena memang aku. Yesus sendiri berkata, ya, aku diutus hanya bagi domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan ketika orang Samaria itu, perempuan Samaria itu mendatanginya untuk memintakan bagi anaknya untuk kesembuhannya, dikatakan tidak layak dan tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak Israel dicampakkannya kepada anjing. Lalu dia berkata, perempuan Samaria itu berkata, benar sekali Tuhan, memang anjing itu memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah itu Anjrit, Bang Musa anjrit. Kalau nggak gugup nanti kena. Nah itu permasalahannya. Jadi begini, brother, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan Kristen, saudara-saudara saya Muslim itu walaupun asal-asalan ternyata tertulis di kitab Anda itu. Makanya jangan jangan saling mendikte, jangan saling menyerang frontal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kawan-kawan Kristen inginkan. Begitu, brother. Kita ganti-gantian ngomong, mengedukasi. Perihal masalah menang kalah itu tidak penting bagi kami. Yang jelas kami menggugurkan kewajiban untuk menyeru kepada saudara-saudara kita yang Kristiani, ya, yang khususnya ada di Indonesia ini, untuk menyeru, untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, tidak menduakan, tidak membuat Tuhan tandingan, tidak membuat sesembahan tandingan. Begitu, brother. Silakan lanjut. Oke. Maka dari situ kita tidak jumpa tadi, karena kami di Bible kami itu sudah dikatakan, Bang, bahkan ada yang datang itu dari Allah, makanya lahir sebagai manusia. Itu bukan perkawinan, Bang. Jadi harus jelas di situ, bukan perkawinan. Kalau dikatakan manusia itu perkawinan, Bang. Apa yang bahas perkawinan? Makanya dengar dulu. Kakakku siapa ini kakakku ini? Dengar dulu. Itu putra Maryam dari perawan, Kak. Bukan antara. Yang bahas perkawinan siapa, Bang? Dengarkan dulu. Bisa on cam gue 400 lagi deh Batak mualaf. Ini, dengar abang ini. Bisa on cam. Ini abang ini. Dengarkan abang ini. Aku ngomong dia terus potong-potong. Nah ini. Tantrum dia. Nah kan? Ini ya. Rajin ngomong lah, Bu. Brother, makanya Anda fokus dengan pembahasan, jangan kemana-mana supaya tidak dipotong-potong makanya sama tadi saudara menuhankan. Kan Karena Tuhan memang panggil Yesus kan? Jadi abang mengatakan begini, kenapa ada Tuhan manusia? Biar tahu asal dari usulnya. Itu dia kan lahir ke dunia ini untuk menebus dosa manusia tanpa persetubuhan loh. Jadi harus di situ. Baca dong dari awalnya, jangan manusia. Memang kita Masalahnya, dia lahir. Bang Edi, masalahnya Bang, kalau dibaca di Belanda di 2 Yohanes 1 ayat 7 tentang penyesat adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Anda mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan, Anda penyesat, Bang. Karena itu ada dalam Bible Anda juga gitu. Panduan-panduan ini ya diambil semuanya secara utuh, bukan diambil perbagian-perbagian, Bang. Karena pesan Yesus itu memperkenalkan sema Israel itu yang utama. Tentang Tuhan yang satu. Tentang hidup yang kekal adalah dengan mengenal satu-satunya Tuhan. Dan dia hanya sebagai yang diutus. Dikuatkan dengan adanya 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan bahwasannya bagi penyesat-penyesat, dianggap penyesat yang datang akan mengatakan Yesus itu bukan anak manusia. Jadi bagi siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia itu dianggap penyesat, Bang. Bible Anda yang bilang, bukan kami. Jadi tolong Anda tampilkan kalau Anda meyakini apa yang diajarkan Yesus, amalkan apa yang diajarkan dia. Nyatakan dia sebagai siapa? Yesus meminta dia nyatakan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Dia berkata bahwasannya seorang utusan tetap seorang utusan, tidak lebih dari tuannya.
Jangan lebih-lebihkan. Itu pengajaran lengkapnya, Bang. Betul, Bang. Kan kami yang menuhankan Yesus. Kan begitu kan? Apa ada saya bilang? benar. Apa ada saya bilang Yesus itu mengatakan akulah Tuhan? Ada saya bilang? Tapi abang tadi dari tadi mengucapkan tentang Tuhannya Yesus. Dia adalah Tuhan. Abang yang sebutkan. Itu Tuhan Abang jangan kami. menyalahi penyalahan dia, Bang. Itu Tuhan Pengajaran kami, dia. Bang. Itu Tuhan Pengajaran kami. dia Bukan saya yang bilang kami ketahui tidak pernah dia mengajarkan dia adalah Tuhan. Tidak. tidak Dia pernah, hanya Bang. memperkenalkan Tuhan yang satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Bang. ada dalam Bible Anda. Bang, kan saya tidak bilang tadi Yesus itu mengatakan akulah Tuhan. Kan enggak asal bilang kan? Tuhan kami. Maksudnya, Bang? Dasar apa kau menuhankan Cuman Yesus? persoalannya, apakah Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan dan meminta untuk disembah? Itu persoalannya, brother. Tidak pernah, cuma dia mengatakan daripada detil-detil firman Allah. Dia melalui firman dia datang. Firman itu yang mau disampaikan kepada manusia agar tidak kayak gini mualaf. Saya juga pernah Kristen, brother. Betul. Begini, brother. Kalau kekristenan oleh karena doktrinnya, ya, karena dosa waris, lalu Allah menjelma menjadi manusia, ya, lalu mati terkutuk di tiang gantungan untuk menebus dosa umat manusia, itu semuanya hanya doktrin. Itu bullshit, isapan jempol belaka. Sebab apa? Di zaman para nabi, jauh sebelum Yesus itu ada, ya. Ketika Nabi Musa di dalam Keluaran 32:33 kalau salah saya tuh, ya. Di sana dikatakan ketika Nabi Musa membawa kaumnya yakni Bani Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka membuat kesalahan-kesalahan dan membuat patung anak lembu, ya, membuat patung lembu. Di sana Allah murka, Allah marah, ya, sepeninggalan Nabi Musa. Lalu disampaikannya, lalu Musa bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya jikalau Engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah Engkau tulis. Lalu di tiga-tiganya Allah menjawab dengan jelas. Di sana Allah menyampaikan, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Nah, di sana tidak ada penebusan dosa, tidak ada seekor lalat pun, ya, tidak ada seekor nyamuk pun yang mati untuk menebus dosa sebagai penebusan dosa. Itu tidak ada penumpahan darah. Dengan doa Nabi Musa memanjatkan kepada Tuhannya, maka Tuhan itu memaafkan dosanya. Dan di ayat lain juga ada dikata bahwasanya Allah itu mengampuni dosa-dosa tanpa dia harus beranjak dari tempatnya. Dia tetap berada di dalam surga dan dengan kehendaknya dia mengampuni atas dosa-dosa manusia. Itu dengan jelas, itu kalau tak salah saya di Yesaya, kalau tak salah saya itu. Nah, jadi ketika Kristen menganggap bahwasanya Yesus itu mati, ya, di tiang gantungan oleh karena menebus dosa umat manusia, menjadi sebuah kedustaan. Sebab apa? Jikalaulah memang sudah ditebus, mengapa masih ada di dalam Markus 9:49 kalau tak salah saya, di sana dikatakan setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Jikalaulah memang dosa itu sudah ditebus, mengapa masih ada penggaraman api neraka bagi manusia, bagi setiap manusia? Nah, bagaimana itu, brother? Silakan. Abang kan masih Islam. Itu yang mau digarami itu, Bang. Kenapa? Orang Islam di sana yang digarami orang Islam gitu. Ya mungkin seperti itulah orang yang tidak Jangan mungkin, karena di sana dikatakan setiap orang. Kalau setiap orang itu tidak terkecuali, tidak siapapun, bahkan bagi dia yang tidak mengikuti dia. hidupmu gitu loh. Tidak ada. Jangan ditambah-tambahi, harus sesuai dengan ayat, ya, sesuai harus alkitabiah. Perkataan itu kan bagi yang percaya. Oke, Bang. Nah, ya. Oke, Bang, aku dulu sedikit ya, Bang. Terakhir karena nggak jumpa nanti masalah Tuhan. Cuma aku yang mau penting mau saya sampaikan begini. Ada perkataan Yesus kepada kami, umatnya. Mustahil kau bisa percaya kepada Allah kalau tidak percaya seperti yang engkau lihat. Di mana datanya itu, Bang? Di mana datanya itu? Di mana Di itu? mana datanya?
Oh, aku nggak paham. Jangan juga ya. kau jangan Oke, jangan kau bawa ajaran tepu-tepu di sini bang, jangan jangan kau membidihi orang di sini bang, ya jangan tepu-tepu di sini, ya ini bukan ini diam dulu kau lah, ini bukan tipu-tepu. Di mana ayatnya? Silakan. Aku juga mau bilang loh, kau itu juga Diam dulu merasakan- kau lam, diam dulu kau ku bilang, diam dulu kau. Di mana ayatnya? Ya biar selesaikan dulu sama yang laki-laki, nanti perempuan sama Iya, perempuan. di mana ayatnya? Jangan tepu-tepu kau di sini. Nggak masuk ajaran tepu-tepu di sini. Di mana ayatnya? Bukan ada di situ tepu-tepu. Itu memang Dia tepu-tepu lamak. Diam dulu kau ku bilang Parbada. Diam dulu kau Parbada. Udah. Kau yang perhatian. Aku urusan sama saudara iman kau dulu. Antam kali. Coba di mana ayatnya? Ada kata mustahil. Belum pernah aku baca Bible kalian ada kata mustahil. Jangan tepu-tepu, jangan ajar tepu-tepu di sini, jangan. Mana datanya? Ayo, di mana datanya? Trinwan, jangan jadi berhala kau. Belum pernah aku baca Bible ada kata mustahil. Ada kata-kata kayak gitu. Jangan dulu bertambah. Wah, kita bantuan dia. Kau suruh jawab. Itu sebenarnya itu Minta benar loh. bantuan dia. Minta bantuan dia. Seperti yang kau bilang tadi. Minta bantuan dulu, jawab dulu bertambah, jawab dulu bertambah. Kau turunkan dia ya. Mana ada turun ke Parbada? Parbada kali kau. Siapa yang turunkan dia? Kabur dia nggak bisa jawab pertanyaanku. Sembarangan turunkan. Orang dia kabur nggak bisa jawab. Dia minta bantuan sama kau. Di mana ayatnya tuh? Seperti kalian juga mengeraskan hati. Di mana ayatnya? Engkau Sedang udah minta kan- bantuan lo. Dengerin. Parbada, Dengar. dia minta Aku bantuan dengar sama dulu, kau Parbada. karena dia yakin dia kau bisa Dengar dulu, aku menjawabnya. dengar. Ayo bertambah semangat kau semangat. Jawablah. Bagi jauh hesti Jawab. beluhat. Hormat bagi gelarmu sebenarnya. Ya kan kau yang buat itu. Bukan aku ya. Iya Parbada, cepatlah Parbada. Di mana ayatnya Parbada? Dengar dulu aku beluhat. Dengar. Kau itu sebenarnya mengeraskan hati. Di mana ayatnya? Kan aku Kok jadi bisa bilang, minta kau kok tolong. jadi bahas aku? Kau bahas aku Dengarkan kau. dulu. Kau itu Ayatnya sudah dulu. mengeraskan hati. Di mana kau Di mengeraskan mana? hati? Coba. Kok jadi bahas Iya, aku iya, Parbada? iya. Di mana ayatnya? Benar Uti dulu. siapa izin pamit ya sekejap. Iya, Bang Musa. Baru tambah. Para hamba Allah, para tuan guru, akhi-akhi semua yang ada di room, terima kasih. Mohon maaf kalau saya lancang tadi sampai lupa saya ucap salam. Boleh saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Coba Para Allah yang ada di live comment, terima kasih sudah banyak membantu, sudah mensupport ya. Semoga Allah mudahkan urusan kita, Allah murahkan urusan akhi uti semua, Allah murahkan dari segala munajatnya, dan Allah mengembalikan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti beserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk baru tambah, terima kasih ya. Santun-santun lah biar ya biar Santun-santun. Enggak, ini udah biasa Bang Musa. Ini kawan aku sekolah. Ini udah biasa. biar jadi ini, biar jadi sambung silaturahmi antara Saya nggak pernah. umat ya. Ngapain silaturahmi sama dia? Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana ayatnya? Bang Musa. Dengar dulu. Seperti Jangan dengar dulu. Kok kalau dikasih ngomong kok bahas aku? Semara kita. Aku ngomong. Jangan bahas aku minta ayat loh. Dia udah percaya sama kau bisa menjawabnya. Iya, dengar dulu aku ngomong. Kan kalian sudah dikasih tahu kan bahwasanya di dalam apa kalian juga tertulis toh tentang ajaran ini. Di mana ayat yang dibilang saudara iman kau tuh? Mustahil katanya. Mustahil percaya apa? Dengar dulu. Mustahil tidak percaya Yesus tidak selamat. Mana tadi? Itu Coba lah. kan Mana dengar ayatnya? dulu aku ngomong ya, betul lah si Belu. Aku jadi curhat. Boleh aku bukan curhat loh. Kan kalian sudah dikasih tahu bahwa kalian harus mempelajari ayat Yermin. Udah. Yermin itu bagi kalian. Tapi bagi kami Yeremia. Ayat Yermin. Yeremia yang mengubah ayat kami. Itu Ayat loh. Jeremy di mana pula itu Di sini ayat kan Jeremy? tertulis apa rupanya? Di
Di mana ayat Jeremy? Apa itu Jeremy? Ya, perjanjian baru itu mana coba? Ya itu tadi lah, Apa Tuhan itu Yesus Jeremy? perjanjian baru. Kalian saja yang mengeraskan hati. Apa itu Jeremy? Berdua, apa itu Jeremy? Kalian yang menulis Yermin itu buku Kemena itu. Apa ayat Jeremy apa? Kau buka lah di Google kau itu. Di mana aku gak tahu ayat Jeremy. Bo, kalian loh yang nulis Yermin buku Kemena itu apa? Mana ada? Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis? Baca. Wes, kenapa? Kenapa, weh?